Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tamat sudah rezim Jokowi. Proposal Omnibus Law ditolak oleh Bank Dunia. Mengejutkan, Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi malah ditolak oleh Bank Dunia. Dalam sebuah laporan, Bank Dunia mengatakan bahwa Omnibus Law merugikan ekonomi. Proposal Omnibus Law yang bertujuan melanggengkan eksploitasi sumber daya alam ultra neoliberal malah ditolak Bank Dunia. Ada apa gerangan? Ini memang tidak lazim. Biasanya seluruh undang-undang yang lahir di Indonesia tidak lepas dari perhatian global, terutama Bank Dunia. Karena berkaitan dengan keamanan investasi dan aset-aset mereka di Indonesia. Selama ini undang-undang selalu mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan internasional, khususnya IMF dan Bank Dunia. Namun kali ini malah ditolak. Ada beberapa indikasi mengapa Bank Dunia ini menolak. Secara politik ini adalah sinyal bahwa pemerintahan Jokowi tidak lagi efektif dalam melakukan komunikasi internasional, terutama kepada lembaga-lembaga keuangan multilateral. Padahal, semester 2 pemerintah akan beralih dari prioritas membuat global bond kepada pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral dengan rangka mengejar utang 1.093 triliun rupiah. Ketika proposal ini ditolak oleh lembaga keuangan multilateral, maka target utang ini menjadi ambiar. Dengan demikian, maka Presiden Jokowi sendiri tidak lagi efektif sebagai proksi para Taipan dalam memperoleh sumber-sumber keuangan dalam rangka penyelamatan ekonomi. Padahal tanpa bantuan pemerintah, dana bailout, penyertaan pemerintah dan investasi pemerintah di perusahaan swasta, maka mustahil perusahaan swasta bisa selamat oleh serangan COVID-19 dan juga krisis sekarang ini. Sementara Presiden Jokowi tidak lagi representatif bagi mereka, para Taipan, untuk mendapatkan dana talangan yang nilainya mencapai 690 triliun rupiah, melebihi BLBI, KLBI yang pernah diberikan pada krisis moneter tahun 98. Padahal baru saja Presiden Jokowi menerbitkan Perpres tentang pembentukan tim pemulihan ekonomi baru yang diketuai oleh Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dan pengusaha muda super tajir Erick Thohir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim ekonomi ini adalah kunci dalam meloloskan Omnibus Law. Meskipun tim ekonomi baru tersebut keluar dari skema tim ekonomi sebagaimana Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Bahkan, keberadaan tim ini ilegal jika mengacu pada undang-undang yang mengatur pada strategi penyelamatan ekonomi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Omnibus Law pada intinya adalah regulasi dalam rangka melanggengkan eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang batu bara, energi fosil, dan perkebunan, dengan berbagai insentif usaha dan fasilitas dalam rangka untuk menopang ekonomi dan kekuasaan oligarki politik Indonesia saat ini. Mengingat sumber daya alam tambang batu bara, fosil, mineral, dan perkebunan sawit adalah sumber keuangan utama kekuasaan Indonesia saat ini. Lebih lanjut, Rami menyebut RUU Cipta Kerja tak menjawab persoalan yang dihadapi rakyat hari ini, seperti kelompok buruh. Ia mengatakan para buruh selama ini menuntut kenaikan upah dan pemenuhan hak jaminan kesehatan. BEMSI melihat bagaimana para wakil rakyat tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Salah satunya sangat jelas ada dalam konteks Omnibus Law. Sebelumnya, kelompok BEMSI sempat menggeruduk depan gedung DPR MPR di Jakarta untuk menolak RUU Cipta Kerja pada awal Maret 2020 lalu. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menentang pengesahan RUU Cipta Kerja karena banyak merugikan kaum buruh dan rakyat kecil. Terlebih, pemerintah tak banyak melibatkan masyarakat dan tidak transparan dalam pembuatan RUU Cipta Kerja. Selain itu, mahasiswa menyoroti sejumlah aturan lain dalam RUU tersebut. Misalnya penghapusan upah minimum kota, penghapusan pesangon, dan penghapusan batas kontrak tenaga kerja yang merugikan kaum buruh.
Mereka juga menolak penyederhanaan izin investasi yang memangkas kewajiban perusahaan dalam izin lingkungan. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Remi Hastian, mengatakan akan kembali turun ke jalan dengan massa besar-besaran menentang pengesahan RUU Omnibus Law oleh DPR. BEMSI menilai kebebalan DPR RI yang ngotot mengesahkan RUU tersebut walau mendapatkan penolakan dari rakyat adalah sebagai kemunduran demokrasi. Menurut Remi, pembahasan RUU tersebut mengandung cacat karena perumusannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam membuat suatu kebijakan. Di masa pandemi, bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu, kami mengajak dan menyerukan aksi pada tanggal 16 Juli untuk sepakat menolak disahkannya rancangan Omnibus Law. Begitu kata Remi dalam rilis persnya yang diterima oleh redaksi pada hari Kamis 9 Juli di Jakarta. Aksi tersebut, tegas Remi, tetap akan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Setiap orang himbaunya harus membawa masker, hand sanitizer, memastikan suhu tubuh dan kesehatan tubuh stabil dan wajib menjaga jarak sebelum dan saat serta setelah berjalan dengan kegiatan tersebut. Tentang Omnibus Law, dinilai bahwa RUU ini akan memancing people power keluar dari sarangnya. Ya, istilah politik people power memang bukan berasal dari Indonesia. Dari sudut pandangan bahasa saja sudah jelas, people power diadopsi dari bahasa Inggris. Istilah politik ini berawal dari ketidaksepakatan rakyat terhadap otoritas pemerintah. Pemahaman secara luas, people power merupakan tindakan revolusioner yang menimbulkan demonstrasi jalanan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mensejahterakan rakyat. Nah, untuk menjalin kekuatan yang lebih besar, sebelumnya rakyat membentuk sebuah kelompok ataupun organisasi. Semakin besar organisasi yang terjalin, maka people power akan semakin besar pula. Sedangkan, untuk jalinan antar organisasi-organisasi yang berserikat, hal itu diistilahkan dengan aliansi organisasi. Dalam konteks pada hari ini, beberapa pasal dalam draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dikerahkan oleh pemerintah, di mana sudah diberikan dari pemerintah kepada DPR untuk disahkan. Rupa-rupanya setelah dianalisis oleh beberapa organisasi perburuhan, diketahui banyak sekali hak-hak yang sangat-sangat merugikan buruh. Hak-hak yang merugikan buruh itu terutama termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang apa? Tentang ketenagakerjaan yang dikurangi dan bahkan dihilangkan oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Tentunya, perihal ini telah memancing organisasi-organisasi terutama organisasi buruh untuk keluar dari tempat mereka bekerja dan turun ke jalanan. Organisasi-organisasi ini menuntut kepastian undang-undang yang nantinya akan menentukan kinerja mereka. Ya, tidak hanya itu sih, nasib mereka beserta kehidupan keluarga juga dipertaruhkan dalam rancangan undang-undang ini. Selanjutnya, peraturan yang dinilai merugikan buruh adalah soal pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini tertulis dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat ketentuan bahwa pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pasal ini pun telah diubah dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi seperti ini. Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Setelah melakukan pengkajian secara mendalam, ternyata perubahan pasal ini sangat merugikan buruh. Pengubahan dan penghapusan pasal-pasal terkait PHK mengakibatkan buruh menjadi lebih gampang untuk dipecat.
Selain itu, pemerintah seolah-olah membentur-benturkan antara para pengusaha dengan buruh. Misalnya saja terjadi perseteruan antara pengusaha dengan buruh. Otomatis, pemerintah tidak bisa ikut campur dengan urusan itu. Karena undang-undangnya sudah diubah. Semestinya ketika terjadi perseteruan antara pengusaha dan juga buruh, pemerintah itu harus hadir untuk menengahi. Bukannya malah membiarkan pengusaha dan juga buruh tersebut, sehingga terjadi ketidakadilan karena adanya pihak yang juga dirugikan. Yang lebih mengerikan dari Omnibus Law Cipta Kerja untuk para buruh, yaitu mempermudah pengusaha mem-PHK buruh karena terjadi perluasan jenis-jenis PHK yang bisa dilakukan tanpa perundingan terlebih dahulu. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perihal PHK ini tertulis dalam pasal 154. PHK dapat dilakukan mencakup 4 faktor tanpa perundingan. Faktor tersebut yaitu pekerja masih dalam masa percobaan, mengundurkan diri ataupun kontraknya habis, mencapai usia pensiun ataupun meninggal dunia.